Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Nimade Julia, dan teman saya Nikade Purnama Dewi, Niloh Adelisa Puja Gayatri, dan Nikoma Ersa Santika Widiawati. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Adapun subpokok bahasannya, yang pertama, pengertian perekayasaan pelaporan keuangan dan langkah-langkahnya. Yang kedua, informasi semantik akuntansi. Yang ketiga, konseptual dan menyebutkan komponen-komponen dan manfaatnya. Yang keempat, model rerangka konseptual versi FSAB. Yang kelima, mengartikan prinsip akuntansi berterima umum dan riwayat perkembangannya. Dan yang terakhir, pengertian struktur akuntansi. Pengertian perekayasaan pelaporan keuangan dan langkah-langkahnya. Perekayasaan pelaporan keuangan adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang pencapaian suatu negara. Perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Proses di dalam perekayasaan bukan merupakan upaya perseorangan, melainkan merupakan upaya dari tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik. Hal ini disebabkan perekayasaan merupakan proses serius yang berdampak luas dan berjangka panjang. Oleh karena itu, Badan Legislatif Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam hal perekayasaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama, penentuan konsep dasar atau postulat. Yang kedua, penetapan tujuan pelaporan. Yang ketiga, pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan. Yang keempat, pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan. Yang kelima, penentuan cara menyampaikan informasi. Yang keenam, pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan. Yang ketujuh, penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep. Dan yang kedelapan, penetapan standar akuntansi dan perancangan sistem akuntansi dalam rangka penerapan standar. Yang berikutnya yaitu informasi semantik akuntansi. Teori akuntansi semantik adalah teori akuntansi yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah penyimulan, pengukuran, dan penyajian kegiatan operasi dan objek fisik perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Teori ini memberikan penalaran mengapa kegiatan perusahaan disimbolkan dengan cara tertentu. Teori akuntansi semantik menekankan pembahasan pada masalah penyimulan dunia nyata atau realitas ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi, sehingga orang dapat membayangkan kegiatan nyata perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Teori ini berusaha untuk menemukan dan merumuskan makna-makna penting pelaporan keuangan. Oleh karena itu, teori ini banyak membahas pendefinisian makna elemen atau objek, pengidentifikasian atribut atau karakteristik elemen sebagai bahan pendefinisian, dan penentuan jumlah rupiah atau pengukuran elemen sebagai salah satu atribut. Secara konseptual, sistem informasi akuntansi dalam laporan keuangan terrefleksi dalam 3 unsur elemen, yaitu yang pertama elemen atau objek yang menyimbolkan kegiatan, yang kedua jumlah rupiah sebagai pengukur atau size, dan yang ketiga hubungan atau relationship antar elemen. Objek, pengukur, dan hubungan itulah yang membentuk makna yang akhirnya menjadi informasi. Dengan kata lain, manfaat informasi sebagai sistem informasi yang menghubungkan antara elemen laporan keuangan adalah informasi semantik, solvensi, profitabilitas, dan efisiensi. Jadi, teori akuntansi semantik berkepentingan dengan pelambangan dan penafsiran objek akuntansi untuk menghasilkan informasi semantik yang bermakna dan memberi manfaat informasi akuntansi bagi pemakai laporan keuangan. Agar komunikasi akuntansi efektif, penyampaian informasi semantik tidak dapat dipisahkan dengan informasi sintaktik. Yang berikutnya yaitu konseptual dan menyebutkan komponen-komponen dan manfaatnya. Dalam perekayasaan akuntansi, jawaban atas dasar pertanyaan perekayasaan akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi di Amerika disebut rerangka konseptual.
Rangka konseptual sebagai dokumen resmi hasil perekayasaan sering disebut pula sebagai seperangkat prinsip umum, seperangkat doktrin, atau suatu struktur konsep-konsep yang terpadu dan saling berkaitan. Sebagai semacam konstitusi bagi profesi, rangka konseptual akan menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah penerapan akuntansi. Tanpa rangka konseptual sebagai konstitusi, akan sangat sulit bagi penyusun standar untuk mengevaluasi argumen bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik dalam menggambarkan realitas ekonomi atau untuk menilai bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih efektif daripada perlakuan yang lain dalam rangka mencapai tujuan sosial atau ekonomi. Tanpa rangka konseptual dapat mengakibatkan penyusunan standar akuntansi diperalat oleh pihak tertentu untuk menghasilkan standar yang menguntungkan pihak tersebut. Rangka konseptual melindungi profesi akuntansi dari politisasi untuk kepentingan pihak yang tidak semestinya, sehingga kepentingan umum dikorbankan. Selanjutnya, konseptual dan menyebutkan komponen-komponen dan manfaatnya. Sebagai suatu kesatuan konsep-konsep koheren yang menetapkan sifat dan fungsi pelaporan keuangan, menguraikan manfaat-manfaat rangka konseptual sebagai berikut. Yang pertama, memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan atau penetapan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang dijumpai dalam praktek yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman spesifik. Yang ketiga, menentukan batas-batas pertimbangan penyusunan statement keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman memakai statement keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statement keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterbandingan statement keuangan antar perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, model kerangka konseptual versi FASB. Beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem rangka terpadu yang dapat menghasilkan standar akuntansi yang konsisten dan yang menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan dan statement keuangan. Komponen konsep yang banyak dikenal saat ini adalah rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB, yakni yang pertama tujuan pelaporan keuangan, yang kedua kriteria kualitas informasi, yang ketiga elemen-elemen statement keuangan, dan yang terakhir pengukuran dan pengakuan. Selanjutnya, keempat konsep tersebut membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan. Keempat komponen tersebut dituangkan ke dalam pernyataan SFAC, Statement of Financial Accounting Concept sebagai berikut. Yang pertama, SFAC nomor 1, Objective of Financial Reporting by Business Enterprises yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. Yang kedua, SFAC nomor 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. Yang ketiga, SFAC nomor 3, Elements of Financial Statement of Business Enterprises yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aset, liabilitas, equity, revenue, dan expense. Yang keempat, SFAC nomor 4, Objectives of Financial Reporting by Non-Business Organization, yang tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi non-bisnis. Yang kelima, SFAC nomor 5, Recognition and Measurements in Financial Statements of Business Enterprises yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi apa yang biasanya harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan kapan waktu pelaporannya. Yang keenam, SFAC nomor 6, Elements of Financial Statements yang menggantikan SFAC nomor 3 dan memperluas ruang lingkup SFAC nomor 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba. Yang ketujuh, SFAC nomor 7, Using Cash Flow Information in Present Value in Accounting Measurements, yang memberikan kerangka kerja pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan dan dinilai sekarang sebagai dasar pengukuran. Selanjutnya, yang kelima, mengertikan prinsip akuntansi berterima umum dan perkembangan riwayatnya.
Prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU adalah seperangkat prinsip akuntansi, standar, dan prosedur yang yuridis, teoritis, dan praktis yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. PABU ini dibentuk oleh dua pedoman, yaitu pedoman yang ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau juga pedoman-pedoman yang baik dan tengah banyak dipraktekkan dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan kerangka konseptual atau didukung berlakunya secara autoritatif. Isi prinsip akuntansi berterima umum sebagai rerangka pedoman. Rerangka pedoman berisi komponen-komponen yang tersusun secara hierarkis baik atas dasar tingkat konseptual maupun autoritas. Kerangka pedoman ini mengambil perkembangan sesuai dengan kebutuhan praktek dan profesi, sehingga memunculkan beragam versi mengenai PABU. Versi-versi PABU yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, PABU versi APB Accounting Principle Board. PABU dalam versi ini terdiri dari landasan konseptual seperti dalam kerangka konseptual versi FASB dan PABU yang disebut landasan operasional atau praktik yang terdiri dari prinsip mendasar, prinsip operasi umum, dan prinsip terinci. Yang kedua, PABU versi Rubin. PABU menurut versi Rubin menganalogi tingkat keautoratifan yang membentuk suatu hierarki dengan suatu bentuk bangunan rumah. Ini menggambarkan PABU sebagai kerangka pedoman yang dideskripsikan oleh AICPA dalam SAS nomor 43. Yang ketiga, pada PABU versi SAS nomor 69. Menggambarkan PABU sebagai dua hierarki paralel, satu untuk entitas non-kepemerintahan dan yang lain untuk entitas kepemerintahan. Sedangkan PABU versi SPAP adalah PABU yang diambil dari SAS nomor 69, tetapi hanya diambil untuk entitas non-kepemerintahan, seperti bisnis dan non-bisnis. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU memberi pedoman tentang akuntansi, yaitu yang pertama, pengukuran. Pengukuran atau penilaian adalah penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukur suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Yang kedua, pengakuan. Pengakuan ialah suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, penyajian. Pengungkapan berarti pembeberan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan cara-cara penyampaiannya. Yang keempat, pengauditan. Pengauditan ialah membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan laporan keuangan untuk memberi pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Struktur akuntansi. Apabila pengertian akuntansi, teori akuntansi, kerangka konseptual, dan PABU dirangkum atau digambarkan dalam suatu diagram yang disebut struktur akuntansi. Struktur tersebut menggambarkan mekanisme pelaporan keuangan yang menghubungkan perekayasaan dan praktik akuntansi. Struktur tersebut juga memiliki manfaat untuk menunjang dan mengenali bidang studi, bidang profesi, serta fungsi auditor apabila perekayasaan telah diterapkan dalam suatu lingkungan maupun negara. Berikut merupakan bagian dari struktur akuntansi. Proses dan kegiatan yang dilukiskan di atas PABU merupakan proses dan kegiatan perekayasaan yang melibatkan pengetahuan teori akuntansi sebagai penalaran logis, yaitu rerangka konseptual. Sedangkan, kegiatan di bawah PABU melukiskan praktik akuntansi termasuk fungsi auditor dalam sistem pelaporan keuangan dengan standar pengauditan berterima umum atau STA-PBU sebagai rerangka pedoman pelaksanaan audit. Jadi, proses dan kegiatan di bawah PABU merupakan praktik pelaksanaan hasil perekayasaan di tingkat perusahaan. Proses ini lebih berkepentingan dengan bagaimana entitas pelapor yang berada dalam suatu wilayah negara menyediakan dan menyampaikan informasi keuangan dengan cara tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Untuk menjelaskan definisi akuntansi,
Struktur tersebut juga menggambarkan luas lingkup akuntansi sebagai pengetahuan sekaligus pekerjaan. Proses kegiatan yang telah digambarkan merupakan proses perekayasaan yang melibatkan teori akuntansi sebagai penalaran logis. Yang pertama, bidang studi. Struktur di atas dapat dijadikan rangka untuk menyusun kurikulum inti program studi akuntansi. Yang kedua, bidang profesi. Struktur di atas dapat menggambarkan kesempatan karir bagi orang yang menguasai seperangkat pengetahuan akuntansi. Yang ketiga, fungsi auditor independen. Peran auditor independen sangat diperlukan untuk mengaudit apakah benar statement keuangan telah disajikan sesuai PABU, STAPBU, yaitu suatu rangka pedoman yang terdiri dari landasan konseptual dan operasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.